pengalaman kerja berarti baru ini ya, fresh graduate banget. Jadi saya tuh awalnya waktu kelar SMA itu saya sempat kuliah di Bandung Mas. Jurusan Mekanika, elektronika, informatika. IT dong gitu. Itu politeknik Mas jatuhnya. Oh. Gue mau nanya aja deh. Kan lo di pondok nih, 9 tahun di pondok. Iya. Udah kayak orang pondok ya. Yang kerja di pondok emang warga situ kan ya. Nah, ketika lulus gitu kan terus masuk ke universitas gitu. Ada ini enggak sih kayak adaptasi lagi enggak sih dengan lingkungan baru gitu? Ngalir aja sih. Ngalir aja, nggak ada masalah. Atau nggak usah, gue bebas gitu, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi guys. Dengan bintang tamu baru. Kita mau ngobrol-ngobrol di apa ini podcastnya bro namanya? Pojokan Show masih ya tetap ya Pojokan Show karena Pojokan Show itu diambil dari nama tempat ini Pojokan karena emang ruangan kita mojok banget ya. Mudah-mudahan besok diperluas sama bosmu. Andri ya. Gimana San? Perkenalkan diri, nama siapa? Nama saya Muhammad Iksan Purnamasari. Lu jangan tegang gitu dong, santai aja. Enggak tegang. Muhammad Iksan Purnamasari. Iya. Ini jarang-jarang orang punya nama dengan 4 frase. Panjang banget. Ini orang tua lu berarti doanya banyak nih dengan kelahiran lu. Artinya apa tuh? Muhammad Iksan. Muhammad oke lah, nabi kita. Iksan itu artinya kebaikan Mas. Kebaikan. Iya. Purnama bulan, bukan? Purnama kayaknya sih bulan. Saya juga belum tanya. Berarti lu lahir pertengahan bulan ya, tanggal 15 gitu ya? Enggak sih sebenarnya. Enggak juga. Enggak. Sari artinya? Kalau Sari itu jadi dari kakak saya Pak pertama sama kedua ya sampai ke saya itu nama belakangnya. Oh, jadi nama keluarga keturunan keluarga besar bersaudara itu ada Sarinya lah. Iya, ada Sarinya semuanya. Bokap nyokap masih sehat alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat. Masih dinas tinggal ibu yang dinas. Oh gitu. Berarti bapak sama ibu kerja ya? Iya kerja. Kalau boleh tahu dinas di mana tuh? Ibu di di SMP 226 oh, Jakarta. Bu guru. Iya jadi ibu guru. Bapak juga. Jadi bapak juga bapak guru. Bapak juga guru. Di SMP yang sama? Enggak, di SMP 68 Jakarta. Jadi enak dong ya kalau ngerjain PR bisa dibantuin. Iya awalnya. Tapi terus kalau masih di rumah iya. Kita dibantuin aja langsung. Oh iya. Ihsan ini adalah salah satu PPBJ di Jenahu ya. Iya. Yang beda dari teman-teman lainnya. Karena dia adalah lulusan pondok pesantren. Iya. Benar nggak? Benar. Mondok berapa lama dari SD? Mondok itu saya 9 tahun baru lulus. Berarti pendidikan dasar SD SMP ya? SD, SMP, SMA. 9 tahun. Bahkan SD lu 6 tahun. Enggak, SD-nya itu saya dari kelas 4. Emang enggak ada ya pesantren dari kelas 1 enggak ada? Ada. Di pesantren saya itu ya itu dari kelas 1. Tapi ikutnya nimbrung dari kelas 4. Waktu awal pertama dibuka itunya madrasah ibtidaiyah. Itu kebetulan saya masih lagi kelas 4. Iya, saya masuknya pas kelas 4. Oke. Full tuh nginep gitu. Iya, nginep. Kan ada ya pesantren yang pulang pergi ada juga kan. Ada. Seminggu sekali gitu. Kalau lu yang nginep? Yang nginep, yang pulangnya ya sebulan. Sebulan sekali? Enggak, sebulan itu kalau libur panjang. Kalau udah 5 bulan di sana baru liburan 1 bulan. Oh, gitu. Lu awal-awal nginep gimana? Homesick gak? Gitu. Iya, homesick kecil. Dulu tuh sebenarnya apalagi waktu masih kelas 4 SD kan. Itu sih waktu dulu tuh awal kan bapak ya yang nawarin mau sekolah di pesantren kan. Waktu itu sih nawarinnya ini karena kan kakak saya udah awal-awal di sana. Jadi sekalian ikut bayarin di sana. Ada saudara lah. Iya, ada saudara. Di sekolah yang sama ya, di pondok yang sama. Iya, pondok yang sama. Tapi kan cewek emang nyampur. Nah iya, waktu itu kan saya nggak kepikiran. Oh, dikade. Oke, terus. Ya udah akhirnya udah masuk ya di sana kan namanya juga masih bocah SD ya. Ya pas ibu awalnya kan pasti dianterin. Nah pas udah
mulai mau masuk hari pembelajaran. Nah itu ya kira ibu bapak pulang. Nah itu ya pas itu saya langsung nangis gitu kan. Tapi teman-teman semua kayak gitu? Iya, teman-teman ada yang kayak gitu banyak juga. Saya justru kalau saya termasuk yang dulu waktu kecil kali nggak mau kali ya mungkin ya beberapa sebagian besar anak seumuran kita ya dengan dilepas jauhin dengan orang tua gitu. Tapi salut lah dari kelas 1 SD udah mulai mondok gitu, saya pasti tantangannya besar banget. Iya mas. Terus SMP SMA lanjut. SMP SMA lanjut. Oke. Kalau SMP SMA mah udah Terbiasa ya. terbiasa. Terus kalau aktivitas di pondok ngapain ya San? Selain belajar gitu? Kan hari libur kan berarti kan tetap di sana gitu kan? Iya. Kalau nggak pulang itu nggak diisi dengan apa tuh? Biasanya sih kan liburnya itu kalau waktu saya itu hari apa ya, Sabtu Minggu sih waktu sempat sih waktu itu liburnya hari Jumat, cuman ada aturan diganti jadi Sabtu Minggu. Oke. Itu kalau liburannya ya paling kita cuman misalnya pagi-paginya ini kan habis makan pagi setelah sholat subuh, setelah safis ya paling kalau misalkan ada yang mau olahraga ya olahraga sampai Bebas gitu? Iya bebas aja. Oh, kirain ada program khusus gitu libur. Ekskul ada nggak sih ekskul? Ekskulnya ada. Tetap ada gitu ya? Tetap ada. Tapi di hari Sabtu Minggu itu atau di hari belajar? Di hari belajar ada. Kalau ekskul itu mau hari libur juga kadang ada, tergantung jadwal yang bikinnya. Oh, tentu lah ya. Tergantung jadwal. Terus mereka bikin aja. Kebebasan lo ngerasa di ini nggak sih dikekang gitu kalau di pondok? Kalau di pondok itu awal-awal sih iya, maksudnya beradaptasinya agak susah. Beradaptasinya agak susah, cuman sebenarnya saya juga maksudnya anak-anak di pesantren kan memang ada aturan yang kita nggak boleh langgar, cuman kita ada yang langgar juga. Ada juga lah ya bandel-bandel dikit lah ya. Iya, kayak misalnya Ban? Misalnya ya ini bawa HP. HP. Iya itu kan Lu pesantren tahun berapa masuk? Udah ada HP ya tapi? Udah, tapi kayak HP masih Nokia. Poliponik gitu? Iya. Ya sebut merek dong. Gak apa-apa. Udah nggak ada ini? Masih ada? Ada. Tapi emang poliponik kan? Iya. Itu bawa HP kan karena emang dari aturan dari pesantren nggak boleh bawa HP. Kalau mau nelpon orang tua itu lewat wartel. Wartelnya di dalam pondok? Iya, wartel ada. Bayar dong? Iya bayar. Lah kalau lu yang ditelepon? Kalau saya yang ditelepon nanti ada kayak kamar. Ada kamar teleponnya gitu? Bukan, jadi nanti lah teleponnya masuknya ke kayak ruang manajemen tiap asrama gitu mas. Oh nanti, gitu. Nanti mereka coba minta tolong hubungi Iksan di kamar ini. Berarti kalau ada yang nelpon orang tua bareng ngantri gitu ya? Iya. Iya. Kalau nggak paling nanti ya sambung lewat wartel aja. Yes. Emang dulu kan handphone poliponik Nokia. Oke lah di era itu kita ngeliat keren nih HP. Paling gamenya apa sih? Snake tuh ya, Tetris gitu. Lu enggak HP buat apa? Kalau misalkan bawa pun tuh buat apa? Nelpon gitu, SMS. Utamanya sih rata-rata buat nelpon. Cuman ada juga yang buat internetan mas, maksudnya. Oh iya ada yang udah bisa gitu ya, browsing gitu lah ya. Ada yang download game gitu. Oh gitu. Lagu. Dulu ya sih. Biarpun poliponik juga game juga lumayan waktu itu ya. Iya. Terus yang berkesan dari mondok apaan San? Yang paling maksudnya masih saya rasain sampai sekarang ini. Berbekas ya. Kayak apa ya? Budayanya itu mas. Budaya toleransinya sih mas. Oh jadi lu kalau berada dalam suatu komunitas baru itu bisa kepake gitu budaya itu. Karena mungkin di sana kan waktu itu emang kebetulan orang-orang di pesantren itu kan dari berbagai daerah gitu kan. Ada juga yang dari timur, dari barat, terus dari Malaysia, luar negeri ada. Malaysia sama Singapura ada. Kalau yang Melayu ya, yang Melayu. Iya, yang Melayu yang masih dekat. Tapi kan Malaysia ada juga yang India, yang Chinese. Bukan itu. Bukan tapi masih yang Melayu ya. Masih yang Melayu. Di mana sih waktu itu mondoknya? Di ini. Lu promosi dong sekalian. Di Al Zaitun mas. Al Zaitun mana? Di Indramayu. Oh Indramayu. Besar dong ya. Berarti kalau sampai internasional gitu? Iya. Dia ada ini masjid yang termasuk
besar lah di Asia Tenggara. Di Indramayu. Iya, di pesantren saya itu. Pimpinannya aja, pimpinan ponpes. Pimpinannya ini Pak Abdul Salam Panji Gumilang. Oh. Syekh Abdul Salam Panji Gumilang. Assalamualaikum Pak. Ini santri ini. Jadi PNS. Oke. Tapi ada nggak gini? Mungkin apakah pendidikan atau tadi ya budaya juga, terus atau apa gitu yang sangat menurut lo emang penting banget gitu untuk dibawa ke kehidupan aktivitas kerja gitu kan pasti kan yang lulusan dari pesantren nggak semua jadi ustadz dong, nggak semua jadi guru agama, macam-macam profesi, salah satunya lo kan jadi PNS atau yang lain jadi apa ya. Tapi menurut lo nih emang penting gak sih misalnya pendidikan dengan pola atau metode pesantren ini buat kehidupan lu sekarang gitu, sebagai dengan profesi lu sekarang gitu. Ada nggak yang emang penting banget gitu? Ya, emang pasti kan pendidikan keagamaannya kuat gitu, jadi mental kita udah karakter kita udah dibentuk supaya nggak gampang tergoda gitu dengan godaan duniawi gitu. Mau apapun kerja dimanapun ya kalau karakter itu bentuk itu pasti udah kuat. Nah maksud gua apakah emang yang lu rasakan seperti itu? Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Saya rasakan. Pengalaman kerja berarti baru ini ya, fresh graduate banget. Fresh graduate banget. Mas. Dari SMA kuliah di? Jadi saya tuh awalnya waktu kelar SMA itu saya sempat kuliah di Bandung, Mas. Jurusan? Mekatronika. Mekanikal, elektronika. Informatika, iya. Mekanika, elektronika, informatika. IT dong gitu. Itu politeknik Mas jatuhnya. Oh. Di Bandung Politeknik Manufaktur. Iya, saya waktu itu cuma 1 semester sih. Kenapa ya? Nggak kuat gitu? Iya, nggak kuat soalnya. Maksudnya pusing loh ya. Nggak ini juga. Oh. Tapi dulu waktu SMA kan ada IPA dan IPS gitu. Iya. Lu ngambilnya IPA berarti? Ngambilnya IPA, iya. Oh iya, tapi nggak ngerasa nggak cocok dengan jurusan waktu di Polman Bandung itu. Iya. Terus sekarang terakhir setelah ini ikut di Polman itu saya sempat ini juga ditawarin sama ibu. Ya udah ikut tes STAN aja gitu kan. STAN? Iya. Oke. Saya di ini ikut bimbel, disuruh ikut bimbel. Oke. Ya udahlah ikut. Nah, alhamdulillah sih lulus di tahap pertamanya waktu itu. Tahap pertama tuh apa? Tes tertulis gitu? Iya, tes tertulis. Nah, cuman saya gak lulusnya di yang tes keduanya tuh. Tes kedua tuh apa? Tes kayak kesehatan, olahraga itu. Oh, fisik ya? Iya, fisiknya. Oh, ada tes fisiknya juga. Emang ada berapa tes sih kalau masuk STAN tuh? Nah, itu sebenarnya ketentuannya beda-beda sih Mas tiap tahun. Tiap angkatan beda-beda. Nah, tapi waktu lu? Waktu saya itu ada 2 itu. Tes tulis sama yang fisik. Nah, terus setelah saya nggak lulus itu pas tahun berikutnya kata ibu saya, nih yang tahun berikutnya nggak ada tes fisiknya nih, coba kamu yang sekarang nih lulus nih. Nah, ya udah saya setelah nggak lulus itu coba lagi enggak. Saya langsung udah ini kan udah malas lah, udah keburu kelamaan kuliah. Akhirnya saya masuk di UMJ Mas. Universitas Muhammadiyah Jakarta yang di Ciputat. Iya, yang di Ciputat. Tapi kan lu SMA IPA. Kalau STAN tuh akuntansi kan ya? Iya, akuntansi. Masih linear ya? IPA dengan akuntansi itu linear ya? Kalau linearnya sih sebenarnya enggak ya? Iya. Itu kan IPS kalau akuntansi ya? Iya. Cuman karena lu udah bimbel waktu kalau mau masuk STAN itu kan bimbel, berarti lu ngerti akuntansi. Di UMJ ngambil akuntansi juga? Iya, di UMJ ngambilnya akuntansi. Oke. Sebenarnya lu kaya dong. SMA lu IPA terus lu bimbel akuntansi, IPA dan IPS jadi. Iya, makanya. Terus tahu lowongan di sini info-info CPNS, Kumham gitu dari? Itu waktu itu dari teman saya tuh di yang satu fakultas juga. Oh, dia ngelamar juga di sini. Iya. Lulus ya? Lulus dia. Alhamdulillah. Di mana di tempat ini? Di Kanwil Sultra. Oh. Jadi karena tahu dari teman lo, informasi akhirnya lo ngelamar lah di sini. Iya. Terus kiat buat lulusnya gimana gitu? Kan tes CPNS susah nggak menurut lo? Ya lumayan sih, susah juga. Terus teman-teman bareng tuh belajar bareng atau gimana?
pernah sih waktu itu ada yang kita ngumpul ke rumah saya untuk belajar bareng, tapi itu cuma sekali doang waktu itu. Lebih ininya sih kayak ngumpulin soal-soal kayak contoh-contoh soal. Kalau saya sih kebetulan karena belum kerja ya, jadi punya waktu banyak luang. Saya sama teman saya itu satu yang di sekjen. Cuman kalau saya belajarnya itu waktu itu cuman modal internet sih waktu itu. Jadi nyari soalnya di internet. Tapi banyak ya dapat contoh-contoh soal dari internet. Iya. Tapi sebelum lu itu, udah tahu belum sih pengadaan barang jasa itu apa gitu? Kalau yang pemerintah sih saya belum tahu. Iya. Berarti kalau swasta tahu. Kalau pemerintah kan lu nggak tahu. Oh iya, maksudnya belum tahu juga sih. Belum tahu juga. Jadi emang belum familiar dengan pengadaan barang jasa. Tapi akuntansi biasanya belajar dulu nggak sih? Kalau enggak, akuntansi cuma kayak misalnya ada transaksi misalnya. Enggak ya? Biaya itu. Okay. Jadi emang blank banget, buta banget masalah pengadaan barang jasa. Iya. Belum tahu. Setaunya setelah mau ikut tes. Iya, baca-baca. Mau ikut tes. Emang lu paham tuh Perpres dibaca, paham gak sih? Dikit-dikit doang sih itu. Dikit-dikit doang. Iya. Tapi misal lu lulus hebat kan berarti. Oh iya, waktu Bisa itu. Karena ada contoh soal itu ya. Iya, ada contoh soalnya yang jawabannya ada juga kan. Udah inget-inget aja. Jadi modalnya modal menghafal aja lah ya. Tapi untuk bisa dibilang paham ya mesti butuh banyak belajar lagi gitu ya. Iya. Oke. Tapi ikut ini nggak? Kan di YouTube tuh banyak tuh yang saling sharing tentang soal-soal pengadaan. Terus juga ada beberapa narsum ya yang punya channel YouTube, dia bikin kelas gratis gitu, diskusi buat para CPNS. Ikut nggak? Seperti itu ya? Enggak sih. Enggak ya? Belum tahu ya kalau ada ya. Ya gue juga baru tahu pada saat setelah CPNS-nya masuk. Ih ternyata ada yang bikin gitu. Dia sangat membantu banget tuh. Iya. Terutama bagi yang di daerah ya. Kebanyakan orang-orang daerah yang ikut. Gitu. Dan memang narasumber ini juga kan kebanyakan domisili di daerah. Oke. Terus gimana setelah masuk PNS ini? Rasanya? Kesan pertamanya gimana? Sangat menantangkah pekerjaannya atau emang ya belum bisa lah ya karena masih baru kan? Udah ini belum? Udah ngerasain tantangannya belum? Beratnya gitu. PBJ gimana? Nah, kalau buat yang sekarang sih karena kebetulan udah ikut jadi tim ahli ya mas. Tim ahli apaan? Tim ahli sekretariat. Oh iya. Tim ahli PPBJ, tim ahli pengelola pengadaan gitu ya. Itu udah mulai bantuin PPK dong? Iya udah mulai lah dikit bantuin. PPK Pak Andri? Pak Ajun. Jadi udah mulai bantuin PPK bikin apa gitu, spek. Udah berapa paket? Ini kan 2022 nih, udah bulan Maret. Udah banyak paketnya. Antara 5 apa 6 sih waktu itu. Tapi itu juga terlalu banyak lah ya. Siap-siap nanti biasanya menumpuk di triwulan 3 dan 4. sangat crowded sekali itu. Ya mudah-mudahan timnya solid jadi bisa bantu PPK-nya. Kebanyakan pengadaan apa yang udah di ini? Kalau yang di Pak Ajun itu pengadaan cetakan buku sih sama full board mas. Kebanyakan full board meeting dan baru pencetakan buku. Barang ya, barangnya baru. Cetakan tuh jasa. Iya, jasa. Metodenya pengadaan langsung. Belum dapat yang tender gitu. Belum dapat. Gue mau nanya ini deh. Kan lo di pondok nih, 9 tahun di pondok. Iya. Udah kayak orang pondok ya. Yang kerja di pondok emang warga situ kan ya. Nah, ketika lulus gitu kan terus masuk ke universitas gitu, ada ini nggak sih kayak adaptasi lagi nggak sih dengan lingkungan baru gitu, atau ngalir aja gitu, gampang aja? Ngalir aja sih. Ngalir aja, nggak ada masalah. Atau nggak usah, gue bebas gitu, nggak? Nggak. Kalau sebenarnya waktu itu saya ngerasa udah bebasnya tuh malah sebelum saya lulus juga saya udah sempat ngerasa bebas waktu mulai di kelas 12-nya itu sih. Kelas 12 tuh maksudnya SMA? SMA kelas 3 sebelum 1 tahun sebelum. Jadi maksudnya ngerasa bebas sih kayak gimana tuh? Karena kalau biasanya kan emang yang bagian-bagian yang apa sih kayak istilahnya OSIS-nya gitu kan. Itu kan yang di angkatan kelas 12-nya itu mas.
Nah, saya kan waktu itu udah di kelas 12-an, jadi ya OSISnya satu angkatan sama saya, jadi jadi santai aja karena biasanya tuh kalau misalkan belum ini kan sana jam 4. Emang OSIS tuh mengintimidasi gitu? Bukan. Gimana? Maksudnya kalau lagi harusnya tuh jam 4 subuh itu kan kalau misalkan masih sanawiyah gitu-gitu kan itu disuruh ke masjid gitu kan, lari-lari ya. Awal-awal emang kayak gitu. Tapi kalau udah pas kelas 12 mah ya 4:30 sholat di asrama juga nggak apa-apa. Kacau. ternyata. Tapi emang ada ya, maksudnya kan memang kita dibiasakan, maksudnya mungkin jam 4 itu sebelum azan udah ada di dalam masjid gitu maksudnya mungkin ya, atau mau apa dulu ngaji dulu atau apa gitu, mungkin harus kita dibiasakan. Tapi tetap ada ya, maksudnya yang kayak lo tadi ya sholatnya di asrama gitu nggak ke masjid kayak gitu tuh ada di pondok. Iya, itu istilahnya ya pelanggaran begitu untuk kalau gue mengenal pondok itu lebih dalam pada saat baca novel yang Negeri 5 Menara. Dia kan dicerita tuh si itunya penulisnya, gue agak lupa namanya siapa ya. Jadi cerita kehidupan di pondok. Ada nggak sih hukuman gitu kalau melanggar aturan? Ada. Dan OSISnya itu lah yang itu ya, yang jadi apa kayak pamong prajanya gitu. Satpol PP-nya. Iya, tapi kalau hukuman dari mereka paling nggak terlalu parah kalau banding sama yang dari ustadz-ustadznya. Oke. Hukumannya tuh sampai sebagaimana gitu? Biasanya kan kalau yang apa namanya OSIS itu kan mereka lebih seringnya terkait yang sholat maghrib, sholat subuh yang di masjid itu. Biasanya hukumannya disiplin waktu lah ya. Disiplin waktu. Kalau misalkan udah azan itu harus. Kalau udah azan atau udah qomat saya lupa. Kalau masih di jalan nanti berhenti di stop di jalan. Istilahnya udah telat ke masjid. Lah dia nggak sholat dong, kan di jalan. Iya. Gimana sih? Terus? Ya udah, jadi paling nanti di situ hukumannya kalau yang cowok gitu kan nanti setelah mereka suruh sholat dulu, tapi kalau kan masjidnya ada yang di apa kayak selasarnya gitu kan, yang nggak telat sholatnya di dalam, yang telat sholatnya di luar. Terus nanti pas udah waktu setelah sholat itu kan nanti tahfiz gitu ya baca Quran. Nah nanti yang cowok-cowok ini dipajang biasanya gitu lah. Dipajang kayak disuruh disetrap gitu ya, di depan yang nisa gitu. Kayak bikin malu gitu istilahnya. Ya hukumannya masih ada nggak hukuman kayak push up misalnya gitu, push up, sit up yang olahraga lah, fisik gitu? Ada juga ya. Tapi nggak ada kekerasan lah ya, kekerasan fisik tuh nggak ada. Nggak kayak di mana tuh adalah institusi pendidikan yang kayak gitu. Tapi pondoknya nggak kayak gitu lah ya. Jadi kalau Ustadz kesalahannya apa yang biasanya di ini? Nggak ke sekolah. Nggak masuk? Iya nggak masuk, bolos. Tapi kan di asrama ketahuan dong berarti. Ya kalau nggak ngumpet. Kalau gue dulu kan SMP, SMA ngumpet paling di UKS gitu ya, pura-pura sakit padahal pengen di itu nama PMR-nya. Pengen dilus-lus. Tapi komplek gede jadi gampang aja, kantin gitu kali ya. Kantin. Ya paling nanti yang nyari capek sendiri juga. Iya. Lu olahraga juga dong. Ya kan betul. Kalau gitu udah bukan OSIS yang turun tuh ya. Itu Ustadznya. Iya, soal OSISnya kan juga sekolah. Iya benar juga. Tapi pondok putra putri bisa beda komplek gitu. Enggak, satu. Asramanya yang bisa. Di luar bangunan sekolah atau satu komplek itu. Satu komplek. Oh, cuman agak jauh gitu ya. Iya, misalnya sekolahnya di sini nanti ya berapa ya 1 atau 2 kilo lah asal 1 kilo sekian. Lumayan jalannya ya. Jalannya ya. Tapi lu ini nggak sih flirting gitu sama santri putri? Ya. Ada nggak sih yang teman-teman lu lah, nggak usah lu deh. Kalau gue rasa enggak deh, kayak lu baik-baik banget Sen. Kelihatannya. Tapi jangan-jangan menipu lo penampilan. Ya lo cari aman nih. Enggak, maksudnya kehidupan kayak gitu di pondok ada juga nggak sih? Ada juga ya. Karena kan satu sekolah masalahnya, kecuali beda komplek tuh. Kalau yang ceritanya yang Negeri 5 Menara dia kan beda itu tuh, beda komplek. Beda pondok, asramanya beda, sekolahnya beda. Jadi kayak orang kalau ngelihat cewek tuh udah kayak ngeliat barang baru gitu, sesuatu yang ini banget, norak gitu. Ya. Kalau di sana sih untungnya enggak. Untungnya kacau. Untungnya cuy. Oke.
Ya itu kan tergantung ini juga ya. Apa namanya guru pengajarnya ya kan ngendaliin santri-santri. Ya memang waktu itu pas kalau saya nggak salah sih ya waktu sebelum terakhir kayak pembekalan sebelum kelulusan itu emang waktu itu dijelasin kenapa sistemnya nggak dipisahin cowok sama cewek itu, maksudnya ada ininya juga, ada ibaratnya alasannya, justifikasinya. Oke. Baik lagi ke PPBJ nih sedikit lagi sebelum kita sudahi. Lu kan blank banget soal PPBJ, masuk ke PPBJ dengan semangat ingin mengabdi ke negara gitu, aparatur sipil negara ya. Terus setelah tahu gitu, terus sekarang nih tahapan lu sekarang masih belajar pasti dong. Iya. Masih pengen tahu gitu. Udah tahu dong gimana dari sisi kerumitan, dari sisi tantangannya. Ya gue sih kalau gue orang yang melihat lo ya sebagai senior lo gitu mungkin ngerasa wah lo udah punya bekal yang bagus ketika pendidikan di pondok pesantren 9 tahun itu. Gue yakin lo bisa jadi ASN yang berintegritas, asik. Ya, PPBJ yang berintegritas. Tapi dari lu sendiri nih sekarang, lu ngerasa gue sanggup enggak sih gitu? Lu sanggup enggak sih? Ya kan ini bakal seterusnya di PPBJ. Karena kan sekali lu jadi PPBJ nih, seumur hidup mungkin ya, lu akan jadi PPBJ nih, berkecimpung di dunia pengadaan. Lu sendiri mengukur kemampuan diri lu kayak gimana? Jalanin dulu aja. Mungkin karena sih jalanin dulu aja sih. Jalanin dulu aja. Siap dengan segala konsekuensinya. Iya, kalau bisa sih ya kita bisa bikin pengadaan barang jasa ini jadi lebih mudah lah gitu ya. Lebih mudah. Iya, mudah doang lo nggak apa ya nggak. Masa cuma mudah doang? Kalau mudah doang sih setuju sih gue. Jadi nggak ribet tuh benar. Iya. Terus efisien aja sih. Gitu. Lebih efisien. Oh berarti secara outputnya lah ya. Karena kalau mudah kan prosesnya. Iya. Efisien tuh kan tujuannya. Udah itu dong. Ya, itu sementara itu ya. Itu sambil lo cari-cari jati diri ntar ya di sini. Oke, mungkin itu dulu San. Terima kasih banyak atas kehadiran lo di sini. Ya, mudah-mudahan tadi jadi tim ahli ya. Iya. Besok sebentar lagi mungkin udah ada ujian sertifikasi, bisa lulus sertifikasi kompetensi tingkat level 1. Udah mulai bisa jadi pejabat pengadaan atau pekerja pemilihan dan makin banyak kontribusi lo buat Kemenkumham ini khususnya negara ini pada umumnya, dan mudah-mudahan lo bisa membawa perubahan khususon ya kan? Karena gue ngomong sama orang pondok nih lo bawa nama pesantren ya nggak ya kan, mungkin jarang orang yang jadi PPBJ lulusan pesantren ya, lo bisa bawa itu tuh branding lo itu, jadi pesantren dengan dari pesantren untuk PPBJ, dari pesantren oleh santri untuk PPBJ Indonesia gitu ya nggak ya. Oke guys, mungkin itu dulu ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.